Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 IPE 2 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saat ini kami akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Peran Setiap Profesi dalam Kolaborasi IPE. Berikut adalah nama fasilitator dan nama anggota kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya akan dimulai oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit NIM terakhir 037 dari Prodi PSSKPD. Menurut WHO, seorang dokter harus memiliki 5 prinsip utama dalam menjalankan profesinya, yaitu yang pertama, care provider, memberikan pelayanan medis yang bermutu, menyeluruh, berkelanjutan, dan manusiawi terhadap pasien. Yang kedua, decision maker, memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan yang harus diambil, memilih dan menerapkan teknologi kedokteran dan kesehatan secara efektif. Yang ketiga, manajer, menjalin kerjasama yang baik dengan teman sejawat, mitra kerja maupun bidang lain di luar institusi demi kepentingan pasien dan masyarakat luas. Yang keempat, communicator, memotivasi, mengarahkan, dan memberikan edukasi kepada orang lain mengenai pentingnya gaya hidup sehat. Yang kelima, community leader, menempatkan diri sebagai teladan dan pemimpin yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Perkenalkan, saya Jonathan Wid Patandian dengan 3 NIM digit terakhir 038 dari program studi pendidikan dokter. Peran dokter menurut Danish Health and Medicine Authority itu yang pertama, medical expert. Seorang dokter mampu memberi diagnosis dan pengobatan bahkan saat-saat genting sekalipun. Kemudian yang kedua, sebagai komunikator, seorang dokter di sini mampu menyampaikan informasi dengan sopan kepada pasien, keluarga pasien, dan rekan sejawatnya. Yang ketiga, sebagai kolaborator, seorang dokter menjadi individu yang mampu menginisiasi terbentuknya lingkungan yang mampu berkolaborasi antara satu sama lain. Kemudian yang keempat, sebagai manajer, di sini seorang dokter harus mampu menjadi pemimpin yang baik. Yang kelima, sebagai health advocate, di sini seorang dokter mampu memotivasi dan menghimbau masyarakat agar melakukan pola hidup sehat. Yang keenam, sebagai scholar atau sebagai tenaga yang berpendidikan, seorang dokter harus mampu ikut dalam kegiatan-kegiatan ilmiah guna perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, sebagai seorang profesional di mana seorang dokter harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Limia Leoni Putri dengan NIM 3 digit terakhir 008 dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi. Dokter gigi sebagai salah satu pelaku kesehatan harus membuka diri, membuka wacana, dan membuka pengetahuannya sehingga keluhan pasien tidak terbatas hanya pada gigi dan rongga mulut. Perawatan gigi harus ditunjang hal lain yang melingkupinya, seperti seorang pasien dengan riwayat diabetes mellitus, tidak hanya dirawat keluhan kegoyangan pada giginya, tetapi juga berinteraksi dengan sejawat bidang lain seperti dokter umum yang akan memperbaiki kondisi umumnya. Dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Pasal 8, dokter gigi di Indonesia wajib menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya. Hubungan sosiokultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, yang pertama terdapat kompetensi utama, mampu mengelola dan menghargai pasien dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, agama, dan ras melalui kerjasama dengan pasien dan berbagai pihak terkait untuk menunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu. Yang kedua, terdapat kompetensi penunjang, yaitu membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tata Tarmeska Winarno dengan 3 digit terakhir 036. Komunikasi yang tepat antara dokter gigi dan juga tenaga kesehatan lainnya dapat memungkinkan untuk pemberdayaan pasien untuk mengendalikan kesehatan mereka sendiri dan memberitahu penyedia lain tentang masalah yang relevan. Peran dokter gigi lainnya dalam kolaborasi antar tim profesional yaitu menyediakan perawatan, pencegahan, dan restoratif untuk masalah yang mempengaruhi gigi dan mulut, seperti mendeteksi penyakit, mendiagnosa masalah dalam mulut, memperbaiki estetik, restorasi bedah, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Kolaborasi dengan rekan
Perawatan kesehatan lainnya tentang dampak pengobatan pada manajemen kesehatan mulut dan rujukan akan memungkinkan pasien untuk dievaluasi dan memiliki rencana perawatan khusus. Perkenalkan, nama saya Manuel Marnek Boga Sinaga dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan NIM 19.056.1047. Jadi, kesehatan terdiri dari 4 dimensi, yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi, di mana hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam membentuk tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan memiliki sifat yaitu holistik atau menyeluruh, di mana tidak dapat dipandang hanya dari segi fisik saja. Kesehatan masyarakat adalah penerapan keterpaduan ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial yang berperan dalam pencegahan penyakit dan pencapaian kesehatan yang meliputi keempat dimensi tersebut. Adapun ruang lingkup kesehatan masyarakat meliputi beberapa bidang, yaitu bidang ilmu biologi kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, pendidikan, dan psikologi. Ruang lingkup kesehatan masyarakat yang diperluas terdiri dari banyak bidang, yaitu seperti pemberantasan penyakit tidak menular dan menular, pemberantasan vektor penyakit, perbaikan lingkungan pemukiman, perbaikan sanitasi, pengawasan sanitasi pada tempat-tempat umum, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengawasan obat-obatan dan minuman, dan pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari masalah-masalah kesehatan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta segala cara dan upaya untuk menanggulanginya baik dari segi fisik, biologis, sosioekonomis, dan sosiokultural dengan mengikut sertakan masyarakat. Ada 3 fungsi utama kesehatan masyarakat, diantaranya yang pertama, mengkaji dan memantau kesehatan masyarakat serta populasi yang berisiko dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan dan untuk menetapkan prioritas masalah. Yang kedua, merumuskan kebijakan publik yang dirancang untuk memecahkan masalah kesehatan baik lokal maupun nasional serta masalah prioritas. Dan yang ketiga, memastikan seluruh populasi memiliki akses perawatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai biaya efektif yang juga meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit serta evaluasi layanan kesehatan yang efektif. Tenaga kesehatan masyarakat berperan baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar setiap masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dari segi fisik, mental, sosial, serta harapan hidup yang panjang. Namun, kesehatan masyarakat lebih menekankan pada bidang promotif dan preventif yang umumnya menyasar kelompok, bukan individu. Dengan kata lain, masyarakat berperan sebagai objek dan juga subjek dalam upaya kesehatan masyarakat. Di mana, bila dokter bertugas untuk menyembuhkan penyakit, maka tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam pencegahan penyakit. Perkenalkan, saya Gustia Devi Safitri dengan 3 digit intel 045 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pelayanan promotif ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Diperlukan program berupa penyuluhan dan pengedukasian masyarakat sehingga dapat mencapai kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan. Dalam pelayanan promotif ini diperlukan tenaga ahli yang handal dan terlatih dalam bidang promosi kesehatan dan spesialisasi dalam penyuluhan dan juga pendidik. Selain itu, dibutuhkan juga tenaga ahli yang memahami betul mengenai antropologi, sosiologi, ilmu perilaku, psikologi sosial, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Yang kedua yaitu pelayanan bersifat preventif, yang dimana pelayanan ini diperlukan untuk memahami epidemiologi, cara dan metode pencegahan dari suatu penyakit. Dalam pelayanan ini diperlukan keterlibatan dari tenaga kesehatan masyarakat dalam bidang pengendalian yang memerlukan teknik-teknik lingkungan dan pemberantasan penyakit. Di dalam interprofessional education, kesehatan masyarakat berperan dalam mengubah stigma masyarakat mengenai masalah kesehatan masyarakat agar tidak terjadi kesalahan terkait masalah kesehatan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Perkenalkan, saya Leonel Timilinardo dari Program Studi Sarjana Psikologi dengan 3 digit terakhir nomor induk mahasiswa 033. Dalam pemberian layanan kesehatan yang terintegrasi, seorang tenaga kerja psikologi memegang peranan penting dalam menjamin kesehatan mental penerima layanan kesehatan tersebut. Dalam hal ini, untuk menjalankan perannya, seorang psikolog dapat memberikan konseling, asesmen, ataupun terapi apabila hal-hal tersebut dinilai dapat membantu pemberian perawatan secara optimal. Selain itu, seorang tenaga kerja psikologi juga memegang peran penting dalam menjaga dinamika kerjasama daripada sebuah tim tenaga medis yang terdiri atas berbagai macam profesi. Untuk menjalankan fungsi ini,
seorang tenaga kerja psikologi dapat menjadi model untuk membantu membangun hubungan interpersonal yang baik antara rekan-rekan kerja yang terdapat dalam sebuah tenaga medis. Dengan demikian, kerjasama dapat terjalin dengan baik dan pemberian perawatan dapat diberikan secara lebih optimal. Perkenalkan, nama saya Lokoman Trisha Putri Wulandari dari program studi sarjana psikologi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Selanjutnya, peran psikolog dalam praktek kolaborasi pemberian pelayanan kesehatan, yaitu psikolog berperan memberikan intervensi psikologi untuk menangani dampak psikologis yang mungkin dialami pasien dalam proses pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu, psikolog juga berperan untuk melakukan kegiatan promotif preventif dan kuratif rehabilitatif, di mana kegiatan promotif preventif bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui pembuatan media promosi, merancang program prevensi kesehatan, melakukan penyuluhan, memberikan psikoedukasi dan konseling, screening kesehatan mental, serta melakukan kegiatan inovatif seperti halnya mobile counseling. Sedangkan kegiatan kuratif rehabilitatif dilakukan melalui pemberian konseling dan psikoterapi terhadap pasien, baik itu secara individual maupun secara berkelompok, dan atau mengajak keluarga pasien tersebut. Nama saya Jona Fautaindira dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran keperawatan. Peran yang dijalankan oleh seorang perawat harus sesuai dengan lingkup serta wewenang dari seorang perawat. Agar bisa memberikan kepuasan kepada pasien, pemberian pelayanan oleh perawat dapat dinilai dari kemampuan dalam hal responsiveness, reliability, assurance, empati, dan juga tangible. Adapun peran perawat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peran perawat sebagai advokat, yaitu perawat harus mampu memberikan perlindungan pada pasien maupun keluarga pasien. Perawat sebagai pelindung mempunyai arti perawat mampu memberikan dan juga mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman dalam memberikan tindakan keperawatan. Yang kedua adalah peran perawat sebagai caregiver, di mana perawat memberikan pelayanan kepada pasien dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian atau pengumpulan data, menegakkan diagnosis keperawatan, lalu merencanakan tindakan atau intervensi, melaksanakan tindakan yang telah direncanakan atau implementasi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Peran perawat selanjutnya adalah perawat sebagai kolaborator, di mana nantinya perawat akan bekerja dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, psikologi, fisioterapi, kesehatan masyarakat, ahli gizi, dan juga analis kesehatan dalam memberikan tindakan atau pelayanan kesehatan. Sehingga diharapkan segala kebutuhan pasien, baik bio, psikososial, dan juga spiritual dapat terpenuhi. Yang keempat, ada peran perawat sebagai konsultan, di mana nantinya diharapkan perawat dapat menjadi tempat pasien untuk berkonsultasi mengenai masalah yang dialaminya. Kemudian diharapkan perawat mampu memberikan solusi dan juga saran, sehingga masalah yang dihadapi oleh pasien dapat teratasi. Tujuan dari perawat itu sendiri adalah untuk membantu individu atau pasien dalam memenuhi kesehatannya agar lebih optimal lagi. Nah, salah satu indikator dari jaminan mutu kualitas pelayanan rumah sakit adalah kepuasan pasien dalam memenuhi pelayanan kesehatan. Apabila kepuasan itu dapat tercapai, artinya perawat sudah mampu memenuhi peranannya sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan dengan puas oleh pasien. Perkenalkan, saya Laksmi Dewi dari program studi farmasi dengan NIM 19085511017. Jadi, seorang tenaga kefarmasian, dalam hal ini apoteker, berperan dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya suatu efek samping karena obat. Di sini, suatu pelayanan informasi merupakan suatu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi mengenai suatu obat yang independen, akurat, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker kepada perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Pemberian informasi obat ini dapat berupa pelayanan resep maupun dalam pelayanan pemberian obat, serta bisa saja dalam bentuk KIE kepada pasien atau kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Pernyataan dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM terakhir 016. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran farmasi dalam kolaborasi interprofesional. Yang pertama itu sebagai penyedia pelayanan informasi obat, penanganan sediaan sitostatistika, penyediaan sediaan parenteral, memantau kadar obat, pembuatan sediaan farmasis lainnya yang memerlukan peran farmasis yang berkompeten untuk melakukan kolaborasi bersama tenaga kesehatan lainnya, seperti salah satu contohnya yaitu perawat di rumah sakit untuk mengidentifikasi atau mencegah dan juga menyelesaikan masalah DRP atau drug related problem. Selanjutnya itu ada berkewajiban dalam pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi yang termasuk dalam pengamanan, pengadaan, dan juga penyimpanan serta pendistribusian atau penyaluran obat, di mana juga meliputi pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, dan juga pelayanan informasi obat serta pengembangan suatu obat, baik itu bahan obat ataupun obat tradisional kepada pasien yang akan dituju. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Mintamidas Putri dari program studi fisioterapi dengan NIM 19025410018. Fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak-gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan. Fisioterapi memiliki kode etik yang dilindungi oleh hukum dan perundangan yang berlaku, menggunakan evidence-based practice fisioterapi dalam memberikan pelayanannya kepada pasien, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan legalitas. Pelayanan fisioterapi meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, habilitatif, dan rehabilitatif. Dalam menjalankan praktiknya, fisioterapi dapat menerima pasien secara langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga medis lainnya. Terdapat beberapa klasifikasi fisioterapi yaitu geriatri, pediatri, neurologis, muskuloskeletal, dan kardiopulmonar. Pada saat bertugas, fisioterapi juga berkolaborasi dengan tenaga medis lain, baik itu menyangkut pemeriksaan penunjang saat akan menegakkan diagnosis ataupun kolaborasi pada saat pemulihan pasien. Perkenalkan, nama saya Inggris Yandrawa dengan 3 digit NIM terakhir 040. Fisioterapi memberikan pelayanan kesehatan kepada individu atau kelompok individu yang mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses pertambahan usia dan atau mengalami gangguan akibat suatu trauma injuri atau sakit. Fisioterapi memiliki peran dalam memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak serta kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau kelompok tersebut. Tujuan utama fisioterapi adalah untuk memulihkan atau meminimalkan gangguan sistem gerak dan fungsi tubuh akibat dari cedera atau penyakit sehingga mencapai kualitas hidup yang tertinggi. Terima kasih. Sekian dari pemaparan presentasi studi project kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.